Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin nanti pas sampai jam 9 itu belum selesai ya pembahasan, sehingga mungkin bisa dilanjut lain waktu itu tidak masalah, karena kita pun tidak dikejar apa-apa ya, karena sifatnya belajar non formal itu begini, informal learning itu seperti ini gitu, bahkan bukan non formal tapi informal. Yang penting kesepakatan bersama kita belajar, dan ini unik, ini penting, mudah-mudahan bisa menambah beberapa manfaat untuk kita. Sejak pekan lalu masih di disable, Mbak. Ya. Oh iya, lupa belum dijadiin Iya, apa-apa. co-host. Sudah, Pak. Oke, sejak seminggu yang lalu itu mungkin tidak sesuai harapan dari Mbak Diani ya, tambah mempersiapkan itu tidak. Jadi bacaan saya tidak bertambah, masih di halaman 57 gitu, karena posisinya kerjaan luar biasa begitu, kayaknya tidak ada selesai-selesainya begitu. PPG Daljab 1 baru berakhir hari ini, besok PPL, ternyata hari Rabu atau Kamis datang Daljab 2. Kemudian Prajab yang tahun 2021 ini, 2022 akan datang lagi 2 minggu mendatang katanya. Datang, kemudian yang gelombang 2 mau ada seleksi lagi. Terus saja seperti itu. Kemudian mahasiswa PGC Kebumen baru mulai kuliah hari Senin kemarin. Jadi numpuk itu di pekan ini. Ditambah pembekalan guru pamong dan dosen pembimbing PLP atau PPL atau magang, itu luar biasa. Jadi full. Mudah-mudahan kita nanti banyak diskusi ya kepada teman-teman nanti. Nah, mungkin yang masih ingat di link kurikulum Kemdikbud itu ada panduan ya, pernah saya tampilkan ya ini. Ternyata sekarang nambah lagi, Mbak Diani dan kawan-kawan. Ada panduan bimbingan konseling, ada panduan pendidikan inklusi, dan panduan PPI. Kalau kemarin kan terakhir panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ya, terakhir. Sekarang tambah lagi begitu. Sehingga energi kita mesti nambah lagi nih untuk mempelajari di panduan yang kelima, 6, dan 7. Dan Anda bisa di waktu-waktu tertentu bisa mempelajari. Kita akan fokus ke sini, Mas dan Mbak semua. Walaupun mas-masnya hanya bertahan 2 pertemuan ya, sisanya nggak ada. Nggak apa-apa, mungkin beliau-beliau belajar dengan saran lain. Oke. Ini sudah mulai banyak, bukan mulai banyak ya, mulai ada dari perguruan tinggi menghadiri atau bertindak di sini. Ada dari UKSW, Sarjana Kristen Satya Wacana, kemudian ini dulu dosen saya Pak Tatang Suratno dari UPI Serang, ngajar 2 minggu sekali itu ke Bandung begitu. Sisanya itu dari sekolah, dan sekolah dari swasta itu dominan ya, dominan. Ada SDI, ada Sekolah Cikal, ada Himpaudi, kemudian SMA Cikal. Memang sekolah alam dan sekolah Cikal itu menjadi
menjadi trendsetter ya dari kurikulum Merdeka ini. Oke, seperti biasa saya tidak akan bosan-bosan bahwa langkah kita mempelajari kurikulum itu ini kita sudah pelajari, kemudian ini sudah kita pelajari, bahkan dari nomor 1 itu saya terima telepon dulu ya, sebentar ya. Iya Pak, monggo. Ada langkah ketiga ya, langkah ketiga itu memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Ini bahas kalimatnya juga panjang banget gitu. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Kita masuk ke langkah 3. Jadi nanti teman-teman kalau mau membuat kurikulum operasional satuan pendidikan ternyata harus memenuhi setidaknya 3 unsur ini. Jadi yang harus dilakukan adalah analisis karakteristik satuan pendidikan, itu yang biasa kita kenal analisis SWOT ya, keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan itu dibahas. Nah, berdasarkan karakteristik satuan pendidikan nanti ini sebagai bekal untuk menyusun visi, misi, dan tujuan. Nah, kebanyakan kan kalau di sekolah itu visi misi udah jadi, nggak boleh diutak-atik dan sebagainya. Sebetulnya sih sah-sah saja 5 tahun sekali itu berubah visi misi karena perkembangan zaman juga berubah, boleh saja. Nah, setelah visi misi tujuan pendidikan sudah jadi, baru kita semua membahas pengorganisasian kurikulum, pengorganisasian pembelajaran. Terus perencanaan baru pendampingan. Kita bisa cek daftar isinya cukup banyak ya, ada sekitar 118 halaman. Kita bisa cek, ini saya pikir tidak perlu dibahas secara menyeluruh, acuan juga tidak perlu menyeluruh. Nah ini, jadi komponen kurikulum operasional satuan pendidikan kita bisa cek komponennya itu. Yang pertama itu ada visi misi, jadi karakteristik satuan pendidikan itu biasanya ada di latar belakang. Ini dikenalnya dengan dokumen 1, nanti kalau di SD itu biasanya terkenalnya dengan dokumen 1, atau kalau yang masih dulu KTSP, kalau di kurikulum 2013 disebutnya dokumen kurikulum atau dokumen 1. Itu visi misi, tujuan, pengorganisasian, kemudian perencanaan pembelajaran, itu harus ada 4 komponen ini. Ya, visi misi, kemudian pengorganisasian sama yang atas tadi. Ini komponen karakteristik satuan pendidikan. Ini ternyata setelah saya cek, baca, itu ternyata banyak cara untuk menganalisis. Kata dia itu ini. Nah, ini cara. Pilihan yang pertama, analisis kekuatan dan perbaikan dari satuan pendidikan dalam ranah perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Itu bisa caranya begini, ditilik pilihan pertama. Ada pilihan kedua, analisis kekuatan dan perbaikan satuan pendidikan dalam ranah perencanaan dari sudut pandang peserta didik. Kalau ini mempertimbangkan sudut pandang orang tua ditambah kesempatan dan ancaman. Kalau ini kan tidak ada, cuma kekuatan perbaikan serta kesempatan dan ancaman. Itu. Nah, ini mungkin yang paling lengkap ya. Ada kekuatan, perbaikan dan lain sebagainya. Nah, bagi sekolah-sekolah yang baru menyusun, kemungkinan hanya ini saja itu tidak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah terbiasa sekolahnya, ya mungkin bisa sampai ke pilihan 4. Nah, ini pilihan 1, Anda nanti bisa membacanya sedemikian rupa, silahkan. Nah, di sini juga diberikan contohnya untuk sebuah pertanyaan-pertanyaan, apakah sebuah profil sekolah itu bisa digali dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan
Bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan? Kurangnya apa dan lain sebagainya. Oh, jarang menggunakan media, jarang menggunakan metode, begitu. Fokus hanya ekspositori dan seterusnya itu. Bagaimana keterlibatan peserta didik ini hanya satu arah misalkan dan seterusnya. Ini nanti dari kelebihan dan perbaikan itu kita bisa jadi acuan untuk membuat sebuah visi misi. Ini pilihan 2, kita bisa lewat saja untuk pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Nah, ini pilihan ini pilihan 3 itu sudah meliputi SWOT ya. Nah, ini saya pikir Anda sudah terbiasa. Ini situasi sekolah, ini pertanyaan penuntunnya. Nanti dari SWOT itu ketemu sebuah profil yang itu akan menjadi sarana untuk Anda menyusun visi misi. Nah, ini komponen kedua. Jadi kalau mau nyusun visi misi, tolong lakukan analisis SWOT dulu, kemudian masuk kepada menyusun visi misi atau memperbaiki visi misi. Ini komponen visi misinya. Visi itu ada secara konseptual itu ada. Visi adalah cita-cita dan lain sebagainya. Ini memang makanannya guru ya dan kepala sekolah yang memang mau membawa sekolahnya menjadi lebih baik, otomatis harus memahami visi. Ini pembahasannya juga ada, bagaimana merumuskan visi, bagaimana merumuskan tujuan, bagaimana merumuskan misi, itu dijelaskan di sini, ada tips-tipsnya. Nah, ini. Nah, ternyata ada ketika kita semua mau menyusun visi, misi, dan tujuan itu, ternyata juga ada pilihan-pilihannya. Oke, pilihannya ini. Nah, ini pilihannya. Kalau mau nyusun visi, ada menggunakan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang sudah ada. Itu boleh. Pilihannya dasarnya apa? Kenapa ini harus dipilih? Misalnya, ketika kita datang ke sekolah tersebut dan sekolah itu baru menyusun visi misinya baru berumur 1 tahun. Jadi jangan diubah dulu gitu. Lebih baik adopsi dulu visi misinya, kemudian dilaksanakan program-programnya gitu. Biar visi misinya berjalan selama 4 tahun atau 5 tahun dulu, baru tuh mengubah visi misi. Atau jika stakeholder mengizinkan walaupun itu baru, itu Anda bisa meninjau ulang begitu. Kemudian setelah itu ada pilihan 3. Kalau ini meninjau ulang sesuai dengan kondisi internal, kalau ini meninjau ulang internal eksternal sesuai juga dengan aspirasi orang tua. Nah, kalau yang ini mempertimbangkan sudut pandang masukan dari berbagai pemangku. Jadi ini merupakan hierarki ya. Ini pilihan yang paling mudah diadopsi, kemudian dibuat sebuah kurikulumnya, visi misinya yang sudah ada. Ada pilihan 2, ada pilihan 3, ada pilihan 4. Tinggal Mas dan Mbak pengennya pilihan yang mana itu, it's okay. Ini juga ada penjelasannya. Nanti Anda bisa baca pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ternyata untuk pilihan 2, rekonstruksi, itu di sini ada contoh membuat tujuan atau program keahlian. Ini contohnya begini. Dan ini prinsipnya ada SMART gitu. Spesifik dan lain sebagainya. Ini mungkin untuk SMK ya, program keahlian. Kita bisa cek visi misi, membuat visi misi juga ada caranya, nanti kita bisa pelajari langsung. Apakah visi misi kemudian membuat program satuan pendidikan, kemudian ada tambahan ER-nya gitu. Nanti bisa dicek maksudnya apa. Nah, ketika visi misi tujuan sudah jadi, baru nih ada pengorganisasian pembelajaran.
ya, pengorganisasian pembelajaran. Apa sih isinya pengorganisasian pembelajaran itu? Kita bisa cek nanti strukturnya ternyata yang dibuat di kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus ngomong tentang intrakurikuler, proyek penguatan Pancasila, dan ekstrakurikuler. Jadi harus dibahas semua. Begitu. Nah, di sini juga ada pilihan-pilihannya. Nanti Mas dan Mbak mau pilih yang mana itu disesuaikan. Ada yang pendekatan pembelajarannya pakai mata pelajaran, ada pakai matematik, ada integrasi, ada blok begitu. Jadi terserah mau pilih yang mana nanti pengorganisasian pembelajaran. Itu kemudian ada tipe-tipe yang lain itu bisa dicek. Kemudian kalau pendekatan mata pelajaran maksudnya apa, ini matematika dan seterusnya itu dibahas. Nah ini pengorganisasian muatan pembelajaran berdasarkan pendekatan mata pelajaran. Ini sayangnya contohnya SMP tapi tidak terlalu beda. Tinggal IPA-nya kan kita munculnya IPAS ya. Ini struktur ini lihatnya di mana? Itu di pembahasan di poin pembahasan yang pertama terkait dengan struktur kurikulum Merdeka. Nah, ini contoh pengorganisasian muatan pelajaran berdasarkan mata pelajaran masih sama ya. Masih sama. Kemudian ini juga masih sama paket B. Nah, ini ada yang tipenya pendekatan tematik. Nah, pendekatan tematik kita lihat. Nah, ini. Jadi Anda bisa milih per mapel, bisa juga pakai tematik selayaknya pembelajaran saat ini per tema-tema. Nah, proyek penguatan profil Pancasilanya itu di terakhir di 6 bulan terakhir. Ini nanti semester 2-nya begitu. Jadi seperti yang kita bicarakan kemarin, proyek Pancasila itu bisa ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Kalau contohkan di pengorganisasian kurikulum ini, contohnya satu semester itu 1 kali. Ini 1 semester ada 18 minggu ya, 18 minggu. Oke, ada juga yang pendekatan secara terintegrasi. Ini begini, ini memang agak rumit ya, pendekatan secara terintegrasi. Saya tidak sarankan bagi sekolah yang masih pemula dan SDM-nya cenderung biasa saja. Ini agak rumit yang pendekatan integrasi. Jadi kalau Anda mau mapel, pilihannya silahkan. Ada yang mau pakai pendekatan tematik, it's okay. Saya sarankan yang 2 itu tadi. Yang integrasi itu agak rumit ya. Kemudian ini masih yang terintegrasi juga itu agak rumit. Jadi lebih baik yang awal-awal itu lebih baik yang mata pelajaran atau yang tema. Nah, ini ada sistemnya blok. Sistem blok itu diselesaikan dulu kemudian berpindah. Kita lihat coba strukturnya ini. Strukturnya. Jadi blok A itu begini, blok B dan seterusnya. Nah, mungkin ini di dalamnya juga ada mata pelajaran begitu. Ini masih masuknya ke blok A dan seterusnya. Itu bisa dilihat. Nah, lagi-lagi ini juga ada pilihannya, ada menggunakan inspirasi, modifikasi. Nah, inspirasi itu menyusun dari dokumen yang sudah ada seperti struktur dan lain sebagainya, itu tinggal diubah sedemikian rupa itu bisa dilakukan. Ada yang modif, ada yang mengembangkan dan ada yang merancang. Seperti biasa pemula itu pakai ini saja, tidak masalah. Terus kalau mau modifikasi sedikit-sedikit ya boleh. Bahkan ini pernah dihubungkan bahwa AOSP-nya kurikulum yang apa ya, yang itu kan dibagi 3 kategori ya. Ada yang mandiri belajar, mandiri berubah, sama mandiri berbagi ya kalau nggak salah. Nah,
Kemungkinan yang mandiri berubah tuh di sini lebih ke modifikasi. Nah, kalau mandiri belajar mungkin masih di sini. Nah, kalau mandiri ini sorry 2 dan 3 itu mungkin dia mandiri apa? Ada mandiri sorry. Ada mandiri berkembang ya, mandiri berkembang atau mandiri apa gitu, terus mandiri berbagi gitu. Nah, nanti yang berbagi itu adanya di sini, berbagi. Tapi yang kedua itu mungkin ada di nomor 2 dan ada di pilihan 2 dan pilihan 3. Begitu. Nah, ini pilihan pembelajaran di satuan pendidikan. Itu oke kalau yang tema pertanyaan-pertanyaan untuk yang inspirasi. Jadi ini sifatnya biasanya kan dulu di panduan KTSP itu, penyusunan KTSP itu tidak ada alat-alat yang bisa kita gunakan. Ini alat nih, alat untuk menentukan kita memilih 1, 2, 3, atau 4. Jadi mungkin kalau ini memenuhi semua, berarti dia pilihannya kedua. Kalau ini memenuhi semua, pilihannya ke 1 begitu. Berikutnya, nah ini PAUD, saya pikir tidak perlu kita pelajari dulu, PAUD dan SMK memang agak berbeda dengan kita. Nah ini perencanaan pembelajaran. Apa sih isinya perencanaan pembelajaran? Apakah sama seperti yang kemarin kita bahas bahwa perencanaan pembelajaran itu ada 2, boleh milih RPP, boleh milih modul begitu. Nah, nanti kita cek coba apa maksudnya perencanaan pembelajaran. Oke, perencanaan pembelajaran itu, nah ternyata sama ya. Ada CP, tujuan pembelajaran, tujuan alur, dan lain sebagainya. Nanti mungkin disajikan secara singkat di KOSP-nya, tidak secara detail. Nah ini, jangan-jangan di dalamnya sama juga. Oke, ini pengalaman belajar bermakna. Nah ini pilihannya juga sama, menggunakan inspirasi, modifikasi, mengembangkan dokumen perencanaan belajar. Itu sama saja, yang mandiri belajar, mandiri berkembang, dan mandiri berbagi mungkin. Jadi 2 dan 3 itu mandiri berkembang. Kemudian pilihan pembelajaran satuan pendidikan dalam perencanaan pembelajaran. Ini pilihan 1 tadi inspirasi, dan seterusnya. Ini ada PAUD. SMK saya pikir tidak perlu dibahas, dan pendidikan khusus itu kesetaraan itu tidak perlu dibahas. Nah ini evaluasi pendampingan. Saya pikir ini hanya menjadi bacaan biasa. Kita coba cek di bagian lampiran, apakah kita disuguhkan contoh atau struktur atau sistematika si kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini ada glosarium ya, daftar pustakanya ini kita bisa lihat. Contoh strategi, salah satu contoh strategi terkonsentrasi. Oke, misalkan ini PAUD, saya pikir kita bisa lewat. Ini masih PAUD. Ini masih PAUD juga. Oke, ini malah SMK ya. Dan ternyata di sini tidak ditampilkan sistematika yang KOSP-nya. Misalkan si KOSP itu sistematikanya terdiri dari apa, visi misi dan seterusnya. Ini tidak disampaikan di sini. Nah, ini juga sayang ya, padahal sudah buat-buat tetapi di sistematikanya tidak muncul. Nah, bisa jadi mungkin ada dia masuk di dalam panduan yang lain, mungkin di panduan pembelajaran atau dan lain sebagainya, atau di sumber lain di guru berbagi atau di belajar ID mungkin ada dan seterusnya terkait dengan struktur dari KOSP itu sendiri. Nanti
Mungkin bisa teman-teman yang punya silakan saling berbagi sesama yang ada di sini, struktur KOSP itu seperti apa. Nah, sebetulnya sih di beberapa sumber itu sudah disampaikan begitu. Salah satu contohnya misal ya, saya pernah dapat share dari salah satu guru, dia guru berprestasi di salah satu sekolah ya, mudah-mudahan sih masih ada. Oke, agak lama juga ya. Oke, ini kalau WhatsApp ya, mungkin kalau nanti ketemu, nanti saya akan share ke Mbak Diani bagaimana contoh si kurikulum operasional satuan pendidikan. Memang udah agak lama sih saya men-share ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit acuan ya dari KOSP itu. Sambil saya mencari, saya kembalikan dulu ke Mbak Diani. Pada Mbak Diani, saya siap. persilakan. Ya, terima kasih Pak Salimi. Ya, pada ngantuk kayaknya. Dari teman-teman udah ngantuk belum? Tadi udah dikasih ini ya insight gimana penyusunannya gitu. Tadi ada beberapa langkah gitu ya dan iya pakai SWOT tapi itu nggak semuanya pakai SWOT ternyata. Tadi yang di Ya, langkah ketiga ya Pak, kalau yang di langkah pertama ternyata kita misalnya dari visi pun kita boleh pakai visi yang udah ada boleh yang lama, sekarang, betul, betul. pakai yang lama kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya bikin baru gitu ya Pak. Ya, Kita masih boleh pakai yang udah ada aja gimana gitu. Terus kalau misal mau dikembangkan baru nanti pakai yang kedua, ketiga atau yang keempat. Begitu juga untuk yang lainnya Pak seperti itu. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ayo, mungkin ada yang bingung tadi. Atau tadi mau bertanya tapi belum kesampaian. nggak apa-apa, nggak bertanya juga nggak apa-apa. Iya Santai sih. aja. Oke, ini saya udah ketemu nih. Bismillah. Contoh Sudah. KOSP-nya. Ya, jadi di sini kurikulum Merdeka sebentar. Mudah-mudahan di sini ada KOSP itu. Nah ini saya dapat share dari mungkin juga teman-teman punya ya share-sharean yang seperti ini. Nah ini ada beberapa contoh. Ini panduan pengembangan, kemudian ada contoh kurikulum operasional SD 1, ini lampiran contoh 1, ini contoh yang kedua, begitu dan seterusnya. Anda bisa mencontoh itu. Coba kita cek di yang contoh pertama ya. Kita cek contoh. Nah ini kemungkinan masih sama ya. Kurikulum operasional SD model 4, logo, NPSN, pendahuluan, kemudian landasan itu masih sama, saya pikir. Nah, langsung visi misi. Nah, mungkin karena di panduan itu baru muncul sebelum share-sharean ini, setelah ini di-share, mungkin bisa ditambahkan oh ini ternyata sama ya, ada ya. Nah, ini karakteristik. Itu kan langkah yang pertama tadi ya. Kita mengenal karakteristik satuan pendidikan, kemudian kita diminta untuk tambahan landasan pengembangan kurikulum. Begitu. Jadi Anda ini bisa jadi contoh bagaimana menyusun sebuah kurikulum dokumen 1. Nah ini visi, misi, tujuan, ya nanti bisa sebagai inspirasi. Nah kemudian ini pengorganisasian. Nah ini pengorganisasian ini mungkin dia pemaparan diawali dengan alurnya dulu, kemudian nah benar kan,
Nomor 1 itu alur, nomor 2 itu intrakurikuler. Walaupun mestinya jangan nomor 2 ya, mungkin intrakurikuler itu A begitu. Tapi ya ini sebagai contoh inspirasi. Ini mata pelajaran umumnya disampaikan. Mata pelajaran bahasa daerah, pengembangan diri juga harus disampaikan. Kemudian program inklusinya, dia ada penguatan Pancasila ya nomor 2. Nomor 3 ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler. Kemudian aktualisasi ini tambahan ya, aktualisasi budaya daerah. Jadi yang tadi saya sampaikan yang ini, struktur ini tuh secara minimal. Struktur minimal. Jadi kalau mau ditambah, boleh saja begitu. Itu oke saja. Ini kalender pendidikan jangan lupa dicantumkan. Kemudian berikutnya adalah ini rencana pembelajaran ya, berarti poin B ya. Mestinya rencana pembelajaran itu bab 4 ya mestinya ya. Kalau mau sesuai dengan ini gitu. Nah, kalau mau sesuai dengan ini kan dia komponennya ada ini ya. Sorry. Dia kan komponennya ada ini kan analisis, ini anggap saja bab 1, ini visi itu bab 2, ini pengorganisasian itu bab 3 mestinya. Nah, kemudian yang komponen keempat itu jadi bab 4 di perencanaan pembelajaran supaya sesuai dengan. Kita cek lagi setelah rencana pembelajaran itu dia membahas apa lagi. Oh, ternyata ini dimasukkan juga ya ke sini. It's okay sih. Boleh-boleh saja. Nah, malah saya belum menemukan asesmen ada di dalam asesmen ya C ya. Asesmen itu ini penting, tetapi di sini kok nggak dibahas ya. Oh ini ada pendampingan evaluasinya apa ya? Oh ini evaluasi kurikulum bukan asesmen. Mungkin di sini dibahas juga mungkin ya evaluasi. Tapi kayaknya ini komponennya kurang sah. Jadi Anda juga perlu kritis dengan panduan. Bisa jadi panduan itu ada kekeliruan atau kurang lengkap, itu bisa ditambahkan. Jadi ini bagus. Ada rencana, ada asesmen, dan ada bagian pendampingan. Jadi sebetulnya pendampingan dan lain sebagainya itu tidak ditulis juga tidak apa. Tapi kalau mau ditulis itu oke. Kita coba lihat yang contoh dia lampirannya apa ya? Lampiran contoh SD1. Lampirannya berisi mata pelajaran PKN dan lain-lain. Ini sifatnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah ini contoh kurikulum operasional SD2. Ini kurikulum operasional Sekolah Dasar Tara Salvia. Ini dari Banten ya. Ini bab 1 profil sekolah. Kita lihat si bab 2-nya apa. Oh, jadi dia profil sekolah itu A-nya itu pendahuluan itu, tapi B-nya itu B besar. B besarnya visi misi ini nggak bagus sih sebetulnya. Lebih baik seperti tadi yang contoh yang pertama. Dia membuat apa lagi nih? Dia membuat apa lagi yang ke bab 2 itu pengorganisasian pembelajaran. Mestinya ini bab 3 saja. Dia ada dimensi-dimensi lain yang mungkin bisa ditiru kita sebagai inspirasi. Kemudian termasuk ada beban belajar, program individu. Mungkin di sini juga ada evaluasi sih, kalender akademik. Terus ini pengembangan kurikulum. Kita mau lihat, ini penilaian.
dilakukan. Nah, ini rencana pembelajaran. Mestinya sih ada bab sendiri, tidak masuk iya. Kalau itu terlalu besar begitu, terlalu banyak. Nah, ini termasuk mestinya yang contoh-contoh RPP ini bisa masuk ke lampiran saja, sehingga tidak terlalu banyak masuk sini. Kemudian yang bagian akhirnya malah tidak ada, jadi belum lengkap. Artinya dari contoh 2 ini ada kekurangan dan ada kelebihan. Tinggal Anda bisa mencari atau menyusun ulang sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing, dan sesuai kekurangan 2 ini kita bisa lebih baik. Nah, supaya tidak lupa, saya akan langsung share di Mbak Dian. Saya serahkan lagi ke Mbak Dian nih, monggo. Hai. Iya. Udah malam ya? Iya, Maaf ya, udah tadi malam. terima telepon agak lama. Jadi sebenarnya ini ya Pak, udah banyak contohnya bertebaran di mana-mana. Nah, ya tinggal contoh itu kan ada yang bagus, ada yang kurang pas. Disesuaikan dengan panduan tadi yang resmi tadi. Di panduan itu bisa jadi pegangan untuk kita menentukan mana yang harus kita ambil. Itu. Tapi berarti itu satu sekolah sama ya Pak KOSP-nya? Atau itu per kelas sendiri-sendiri? Satu sekolah Mbak. Satu sekolah. Ya, itu pegangan untuk satu sekolah. Berarti nyusunnya tim gitu ya Pak, bukan masing-masing guru? Enggak, jadi pertama tuh kepala sekolah tuh harus langsung gercep ya, ketika ada kebijakan kurikulum baru itu langsung membentuk tim pengembang kurikulum. Nah, itu tim pengembang kurikulum tuh kalau SD-nya kecil ya orangnya itu juga. Misalkan ketuanya guru kelas 5, itu tim pengembang. Anggotanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 itu ya itu juga karena orang. Iya, betul. Jadi, oke begitu menurut saya. Ya mungkin dari teman-teman di sini ya ada yang jadi tim penyusun kurikulum, bisa ditanyakan kalau misal masih bingung. Kalau di SD-nya dia nih mah kayaknya malah belum dibentuk itu timnya. Ya, kalau dia cek kurikulum yang tahun-tahun sebelumnya itu biasanya di bagian depan atau di bagian lampiran tuh ada. Tapi kadang bukan mereka hanya dibikinkan SK, tapi membuat kurikulumnya oleh kepala sekolah dan copy paste gitu biasanya. Nah, Cuma formalitas ya Pak. formalitas. Bahkan ada mengundang stakeholder, komite, terus ahli pendidikan dipanggil, cuma rapat biasa tetapi langsung todong daftar hadir bahwa isinya kajian kurikulum begitu. Iya. Nah, macam-macam di banyak daerah begitu. Ya minimal sih nanti teman-teman tuh bisa mewarnai di SD masing-masing bahwa nyusun kurikulum itu tidak sesimpel itu dan tidak bisa di sistem kebut semalam begitu. Mestinya tim kecil itu bikin dulu draftnya udah jadi, ngundang komite, ngundang ahli, ngundang para sesepuh, ngundang orang tua, yuk dikaji bersama. Ini kegiatannya begini, Bapak Ibu pada setuju apa enggak, kurangnya apa, dan lain sebagainya. Nanti mungkin dari sisi universitas dipanggil untuk ngecek dari sisi keilmuan, konsep pendidikan itu benar apa enggak gitu. Khawatirnya ada yang keliru, gitu. Bisa. Nah, baru tuh setelah itu disesuaikan, ditetapkan, ditandatangani oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh kepala dinas.
Nah, kurikulum itu berlaku sepanjang tahun begitu untuk semua kelas dalam satu sekolah tersebut. Jadi prosesnya tuh panjang sih. Karena sepengalaman saya waktu ngajar di Bandung itu, setelah bagi rapot, guru-guru persiapan penerimaan siswa baru, kemudian ada satu tim lain, yang lain piket menerima siswa baru, yang lainnya nyusun draft kurikulum begitu. Atau minggu, nah nanti minggu berikutnya orang tua dan beberapa yang berkepentingan itu dipanggil untuk mengkaji sama-sama. Gitu. Jadi saya sih berharapnya semua SD begitu ya, bukan hanya saya ngadopsi bahasa apa namanya, bahasa halusnya itu ngadopsi padahal copy paste misalkan gitu. Mestinya sih tidak begitu ya, mestinya dikaji secara sama. Saya sempat sih diundang beberapa kali oleh beberapa SD di Kebumen dan di beberapa daerah untuk rapat pengembangan kurikulum. Ya pasti sebelum datang itu saya pasti minta draftnya mana dulu gitu, supaya saya baca begitu. Nanti setelah saya baca itu saya layaknya penguji skripsi gitu. Yang diuji siapa? Tim pengembang kurikulum. Ini secara akademik ini harus diperbaiki. Ini kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Nah, baru setelah direvisi disahkan oleh kepala dinas begitu. Jadi tidak langsung saja itu jadi kemudian dilaksanakan. Bahkan banyak yang aneh juga. Kurikulum itu jadi 5 tahun itu masih baru gitu. Ternyata apa? Kurikulum dibikin saat mau akreditasi. Disusun 5 tahun begitu. Ya, ya memang adanya begitu ya biarin. Minimal mereka juga gitu. Ini bahasan memang menarik sih kalau teman-teman mungkin minggu mendatang, 2 minggu lagi ada yang bersedia memaparkan kurikulumnya, kemudian kita kaji bersama. Ini kayaknya kurang deh bagian ini, kayaknya kurang. Itu akan lebih bagus, dapat masukan banyak. Oh itu yang bagian itu kalau di SD saya begini, bisa jadi inspirasi. Bahkan ketika ada yang presentasi, oh itu bagus ya SD saya belum, bisa adopsi dong begitu. Nah, nanti bisa disusun sedemikian. Artinya komunitas ini saya pikir tidak hanya berhenti di situ ya, bisa jadi untuk forum-forum yang lain. Mungkin itu Mbak, mungkin karena sudah malam ya, mungkin teman-teman ngajarnya harus pagi ya. Iya, kalau saya hari Rabu kan nggak ada jadwal. Biasa kalau Rabu kan di kampus Kebumen kan khusus untuk ujian dan rapat-rapat kan. Itu. Oke, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Monggo. Mbak Nuri mau tanya? Nggih, saya izin bertanya nggih, Pak. Oke, silakan. Oke. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya kalau di sekolah saya itu kemarin setelah dirapatkan, akhirnya disetujui kalau pembelajarannya itu berbasis mata pelajaran. Karena dilihat dari panduan yang pertama itu, panduan kurikulumnya itu, jam pelajarannya itu masih per pelajaran itu. Nah, sedangkan ini tadi saya lihat itu kan sudah ada yang per tema. Kemudian buku yang saya dapat itu juga per pelajaran. Nah, kalau per tema itu nanti saya melihat jam pelajaran temanya itu di mana? Ya. Untuk jam pelajaran tema memang agak rumit ya. Artinya kita analisis dulu capaian pembelajaran, kemudian TP ATP-nya diperhatikan, kemudian bertemulah kalau ATP-nya itu ular ya misalkan, itu ketemu. Nah ternyata yang garis pertama itu ternyata ini bisa masuk nih satu tema begitu. Ternyata nyambung juga dengan mapel yang lain. Nah
dalam satu rangkaian ATP itu mungkin bukan rangkaian ya, satu fase dari ATP itu kan banyak ya, sampai seperti ular. Nah, itu bisa jadi satu kelompok tema. Gitu. Nah, berapa jamnya? Ya kita lihat lagi. Misalkan jatah CP itu ketemunya 10 tujuan pembelajaran. Jatah CP itu dia jatahnya sekian jam, misalkan 20 jam. Nah, berarti satu TP itu ketemunya 2 jam, misalkan. Nah, 2 jam, ternyata satu tema itu ketemunya 5 TP. Oh, berarti satu temanya dia itu ketemu di 10 jam pelajaran. Jadi memang agak rumitnya di situ. Jadi kita memetakan dulu TP, kemudian ATP-nya muncul. Nah, satu rangkaian itu bisa masuk ke dalam satu tema begitu, satu rangkaian. Nah, itu yang pertama, cara yang ideal. Tapi ada juga cara yang alternatif. Kita bikin dulu tema, ketemu 6 tema. Tema-tema itu nyari yang pas TP dan CP-nya begitu. Akhirnya jadi nemu. Nah, lalu misalkan TP si temanya berapa JP begitu. Tema berapa JP ya diambil saja rata 1 tahun misalkan sekian JP, kemudian dalam 1 tahun itu ketemunya 12 tema. Nah, berarti kita bisa temukan satu tema itu ketemunya berapa jam. Itu posisinya begitu. Nah, bagaimana untuk mapel? Bukunya sudah berbasis mapel, yaitu buku mapel ataupun buku tema itu bisa tetap digunakan. Gitu. Nah, walaupun agak repotnya ketika dalam 1 hari itu melibatkan 3-4 mapel, mau nggak mau bukunya itu harus dipakai semua. Misalkan jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu terkait dengan 2 mapel, misalkan matematika dengan bahasa Indonesia. Ya berarti kita harus menandai itu bahwa anak-anak coba buka buku matematika halaman sekian untuk latihan gitu. Bisa. Jadi nanti loncat-loncat tuh, karena sifatnya tema itu kan kadang tidak hierarkis ya, tidak linier gitu. Ya kadang loncat-loncat ya sana kemari dan lain sebagainya, kemudian disatukan oleh tema. Tetapi punya keunggulan juga, siswa merasa tidak monoton karena tema itu biasanya kecenderungannya dengan banyak kegiatan, banyak proyek, banyak eksperimen dan lain sebagainya. Itu lebih bermaknanya di situ dibanding mata pelajaran. Tetapi di kurikulum Merdeka itu ternyata mata pelajaran itu bisa ditolong dengan adanya proyek pelajar Pancasila. Jadi yang suntuk itu 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan itu kemudian ada gebiar di proyek pelajar Pancasila. Jadi sekolahnya Bu Nurul sih untuk sementara supaya mudah pakai permapel, it's okay begitu. Tapi kalau mau digunakan atau mau dicoba mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi balik ke tema itu oke saja. Jadi itu pilihan saja, Bu Nur. Baik Pak, Iya. terima kasih. Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan tidak puas. Jadi bisa cari lagi bersama. Gitu. Ya, terima kasih Pak Salim atas jawabannya. Ya. Tadi ada yang open mic. Iya, boleh ya. menyambung? Boleh, Iya. silahkan Mbak. Ya, Terima silakan. kasih Pak. Iya, saya tertarik sekali. Ini hal yang baru buat saya dan saya masih sangat-sangat minim sekali pengetahuannya. Nah itu di tempat saya juga kebetulan menggunakan permapel ya Pak.
Saya mau tanyakan di sini yang P5 itu sebenarnya masuk mata pelajaran atau bagaimana ya, Pak? Bingung sekali karena dalam penyusunan jadwal juga dari kepala sekolah, dari tim penyusun kurikulum juga ternyata masih sangat perlu sekali pengetahuan-pengetahuan tentang kurikulum merdeka. Jadi jujur saja kita masih sangat bingung. Jadi P5 itu kalau tadi penjelasan Bapak berarti kan bisa diadakan per semester gitu ya. Kalau di tempat saya kok per minggu ya, Pak. Itu bagaimana ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang proyek pelajar Pancasila itu bukan mapel ya, tapi dia memang proyek. Usahakan si proyek itu fokusnya untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila ya, yang berkebinekaan global dan seterusnya itu fokus ke situ. Lalu jamnya ngambil dari mana? Jamnya itu ngambil dari mapel yang ada. Nanti di struktur kurikulumnya. Baik. Saya coba tayangkan kalau nggak salah yang ini. Ini nanti Bu Dwi bisa sering cek ini ya Bu Dwi ya. Ya, Pak, siap. Di sini nih di kurikulum Kemdikbud unduhan, kemudian di sini ada regulasi. Nah, ini di struktur kurikulumnya itu ada yang nomor 262M tahun 2022 tentang pedoman penerapan. Mudah-mudahan di sini ada nih strukturnya. Nah, ini. Nanti cek di halaman keempat ya. Halaman keempat. Ini strukturnya SD yang fase A. Iya, ini fase Ini fase A, B, C. Fase A, B, C yang ini untuk kelas 1 ya, fase A. Nah, ini strukturnya begini, Bu Dwi ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini tuh 3 minggu. Ini kan alokasi intrakurikuler per tahun kurung minggu begitu. Itu terus proses pelajar Pancasilanya kapan? Ternyata di sini. Nah, ini. Ya, di sini. Jadi dia itu setara dengan maksudnya ngambil dari pendidikan agama dan budi pekerti itu 36 CP dalam 1 tahun loh, Bu Dwi ini. 1 tahun, ketemunya dalam 1 tahun itu 252. 252 itu JP. Jadi tidak ada hubungannya dengan mapel. Pak, gimana materinya kalau ada terkait agamanya boleh. Materinya terkait dengan Pancasilanya, proyeknya silakan. Wah, proyeknya ada membuat cerita, membuat manding dan lain sebagainya, itu kan terkait bahasa Indonesia, it's okay begitu. Ada yang fokusnya untuk sensus warga RW 02 misalkan, itu matematiknya muncul misalkan, gitu. Kemudian ada yang fokusnya bikin proyek Pancasila, tetapi dia perlombaan permainan tradisional misalkan kayak engrang, kayak gerobak sodor dan lain sebagainya, itu masuk ke olahraga, itu boleh-boleh saja. Ada yang dia proyeknya itu pementasan seni, ya boleh saja, it's okay gitu, masuk. Nah, jumlahnya dalam 1 tahun 252. Pak, boleh per minggu? Boleh saja, berarti dia menganut. Nah, kalau per minggu itu ambil dari sini 1, sehingga ketemulah dalam 1 minggu itu ketemunya 7 jam. Proyek Pancasila yang 7 jam. Nah, proyek Pancasila 7 jam itu apakah selesai? Bisa jadi tidak selesai. Sistemnya dia dicicil.
Sabtu minggu pertama, Sabtu minggu kedua, Sabtu minggu ketiga, Sabtu minggu keempat. Dan itu sifatnya simultan. Pak, boleh nggak Sabtu selesai, Sabtu ini selesai ya silakan. Itu boleh saja selesai. Nah, gimana yang per semester itu biasanya terkenal dengan puncak tema begitu. Puncak tema kan biasanya ada market day, pementasan, bakti sosial ya, terus operasi semut di pasar gitu, macam-macam itu proyeknya. Itu dijadikan dalam pekan proyek Pancasila. Memang 1 pekan dia, 7 hari full mereka melakukan kegiatan. Jadi sebelum mereka bagi rapot atau sebelum mereka ulangan akhir semester, ujian akhir semester, mereka melakukan proyek Pancasila dulu. Baru melakukan. Itu, jadi boleh saja per mana. Ngambil sampelnya dari mana? Ngambilnya dari struktur. Itu Bu Dwi mungkin bisa membantu Iya, Pak, iya. dari sisi kebijakan atau regulasinya, sehingga ini bisa dipelajari, oh ternyata si kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bobotnya sedikit berbeda, sehingga nanti di kurikulum operasional satuan pendidikannya pun bisa jadi strukturnya itu ada 6, karena kelasnya ada 6. Itu boleh saja. Gitu. Terima kasih, Pak. Iya, Ya, iya. iya. Ya, terima kasih. Iya. Apakah sudah cukup terjawab dari Iya. Bu Dwi? Jadi ini Bu, kalau yang P5 itu kita boleh melaksanakan dipipil 1 minggu sekali, misalnya setiap hari Jumat, atau bisa juga dalam 1 pekan dijadiin itu tuh buat P5 semua dari hari Senin sampai Jumat, itu juga boleh, kayak gitu Bu. Tergantung kebijakan SD-nya. Nanti kalau mau lebih jelasnya bisa lihat ini sih, record yang pertemuan Ya, ketiga napa nggih, Pak? Ketiga ya, Pak ya? Kedua. Kedua. Yang kedua. Kalau yang ketiga itu asesmen. Yang asesmen ya. Oke, siap. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin karena sudah malam ya, bagi teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan, boleh tanya di grup, atau boleh tanya nanti PC ke Diani, boleh. Nanti sama Diani bakal disampaikan ke Pak Salimi, insyaallah. Ya. Ya, mungkin kita bisa akhiri diskusi kita pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Pak Salimi yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada malam hari ini, dan teman-teman yang lain juga terima kasih masih stay di diskusi ini. Ya udah 1 bulan berarti ya Pak kita diskusi? Ya, sudah 4 pertemuan kita. Sudah 4 pertemuan. Ya alhamdulillah masih banyak, 12 itu termasuknya banyak. Banyak, betul. Banyak. Ya. Karena lebih dari 1 kan. Ya, alhamdulillah ya. Nanti kalau misal dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan lagi terkait kurikulum merdeka atau mungkin terkait pendidikan yang lainnya, bukan kurikulum merdeka, boleh nanti disampaikan ke Diani, biar nanti coba Diani diskusikan ke Pak Salimi apakah bisa didiskusikan atau tidak, seperti itu. Nah, dari Diani, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak, teman-teman. Sami. Ya. Saya live duluan ya, Mbak ya. Ya, mangga Pak. Yes.